Bismillah. Jadi pada tahun 2023 ini, selain survei konvensional BMD yang mengumpulkan data dari perusahaan-perusahaan BMD, diadakan juga kegiatan updating direktori dan pengumpulan data administrasi BUMD yang bersumber dari kantor Pemda. Mengapa dilakukan pengumpulan data dari dua sumber? Hal ini terkait rencana pengalihan penggunaan data primer ke data administrasi. Selanjutnya, saya ingin menginformasikan formasi tim statistik BUMD di tahun 2023 ini. Tim kami ini terdiri dari 4 orang, diketuai oleh Ibu Penny Chandraning Tias, kemudian anggota tim ada saya, Disna, dan Pak Ilmi. Selanjutnya, kita sebaiknya merefresh kembali mengenai definisi BUMD yang menjadi kriteria cakupan dalam kegiatan survei BUMD. Nah, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah menurut PPRI nomor 54 tahun 2017 didefinisikan sebagai perusahaan daerah atau badan usaha yang seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh satu daerah. Kemudian penyertaan modal pemerintah daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendirian BUMD ditetapkan melalui Perda. Kemudian ada kriteria tambahan untuk mengakomodir kebutuhan neraca, yaitu mencakup perusahaan daerah atau badan usaha yang total kepemilikan modal daerahnya minimal 51%. Di sini bisa dilihat pada tabel, contohnya PTA itu termasuk cakupan dalam survei karena memiliki total modal milik Pemda sebesar 71%, yaitu provinsi 41% dan kabupaten kota 30%. Kemudian PTB juga menjadi cakupan karena kepemilikan Pemda yaitu 63%. Sedangkan PTC itu bukan cakupan karena Pemda hanya memiliki sebesar 50%, kurang dari 51%. Dan PTD juga bukan cakupan karena kepemilikan Pemdanya kurang dari 51%, yaitu 28% ditambah 5%, yaitu 33%. Selanjutnya ke tata cara updating dan pengumpulan data administrasi BUMD. Hal yang harus dipersiapkan yaitu pertama mengidentifikasi OPD Pemda provinsi atau kabupaten kota masing-masing yang menangani badan usaha milik daerah. Contohnya yaitu bagian perekonomian Pemda atau BPKAD. Jika Bapak Ibu telah melakukan updating tahun lalu, maka Bapak Ibu pasti telah memiliki informasi mengenai OPD Pemda masing-masing yang menangani BUMD. Selanjutnya yaitu membuat surat permohonan direktori dan laporan tahunan BUMD yang ditujukan kepada OPD terkait sesuai poin 1. Format terlampir pada surat nomor B156 yang terkirim yang tanggal 24 Februari 2023. Selanjutnya yaitu mengunduh form updating pada link terkait. Selanjutnya melengkapi isian form updating dengan informasi nama provinsi dan kabupaten, nama OPD terkait, dan nama perusahaan BUMD milik Pemda hasil updating direktori tahun 2022 yang bisa dilihat pada link s.bps.go.id/direktori BUMD 2023. Selanjutnya, alur kegiatannya yaitu pertama, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota mengunjungi kantor OPD terkait dengan membawa surat permohonan dan form updating direktori yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya, mengupdate direktori perusahaan BUMD sesuai informasi yang tertera pada form updating direktori mengenai alamat, sektor, status perusahaan, kepemilikan, dan persentase modal. Isikan juga informasi kontak person OPD dan pengesahan dari kantor OPD. Selanjutnya, mengumpulkan laporan keuangan lengkap perusahaan BUMD milik Pemda yang berstatus aktif dan tutup sementara berdasarkan hasil dari poin 2. Laporan tahunan lengkap BUMD yang dimaksud yaitu laporan yang memuat seluruh laporan keuangan perusahaan, mencakup neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun 2021 dan 2022.
Selanjutnya untuk pengiriman hasil kegiatannya yaitu BPS Provinsi Kabupaten Kota melakukan entry data hasil updating melalui web entry BUMD. Tata cara entry akan diinfokan setelah sesi ini, kemudian mengupload form updating directory yang telah disahkan dan laporan tahunan lengkap perusahaan BUMD yang diperoleh ke link sbps.go.id/upload_BUMD 2023 dengan folder data administrasi, nama provinsi, kemudian nama kabupatennya. Jika data tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh, maka BPS daerah dimohon untuk menyampaikan surat keterangan resmi dan mengupload surat tersebut melalui tautan yang sama di folder data administrasi, nama provinsi, nama kabupaten kota, kemudian surat. Selanjutnya pengisian form updating. Ini adalah form updating yang telah dilengkapi dengan nama provinsi, nama kabupaten, dan nama dinas OPD-nya, kemudian nama perusahaannya. Di sini contohnya Provinsi Aceh, kemudian Kabupaten Aceh Timur, nama OPD-nya bagian ekonomi Pemda Kabupaten Aceh Timur, kemudian nama perusahaannya ada 7 perusahaan. Nah, tata cara pengisiannya yaitu pertama, isikan alamat kantor pusat perusahaan berada, isikan kode provinsi, kode kabupaten, dan rincian alamatnya. Kemudian isikan sektor perusahaannya, isikan kode 1 untuk finansial dan kode 2 untuk non-finansial. Kemudian isikan status perusahaannya, kode 1 untuk aktif, 2 tutup sementara, 3 merger atau akuisisi, 4 tutup, 5 ganda, dan 6 untuk tidak dikenal. Khusus untuk yang status tutup sementara, isikan alasan perusahaan tutup sementara pada kolom keterangan. Selanjutnya, isikan pemilik BUMD. Isikan kode 1 untuk provinsi, kode 2 adalah kabupaten kota. Selanjutnya, isikan persentase kepemilikan modal masing-masing untuk Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten Kota, pemerintah pusat, swasta, dan lainnya. Kemudian, ada pertanyaan mengenai apakah minimal 51% modal perusahaan dimiliki oleh satu Pemda, isikan 1 untuk ya dan 2 untuk tidak. Ini untuk mengidentifikasi perusahaan BUMD murni sesuai PP 54 atau untuk BUMD untuk kriteria tambahan. Kemudian isikan informasi penting pada kolom keterangan. Selanjutnya, isikan kontak person OPD yang dikunjungi berupa nama, jabatan, dan nomor telepon. Kemudian isikan pengesahan form dengan tanda tangan dan stempel OPD. Disclaimer-nya yaitu pertama Bapak Ibu, Direktori BUMD hasil updating tahun 2022 ini belum lengkap. Dimungkinkan masih ada perusahaan yang belum tercakup ataupun salah cakupan, maka mohon dikonfirmasi ke kantor Pemda. Tambahkan jika ada perusahaan yang belum tercakup dan berikan keterangan jika terdapat perusahaan yang salah cakupan. Nah, ini catatan penting untuk diperhatikan, yaitu pertama, harap diperhatikan bahwa perusahaan yang didaftarkan pada kegiatan ini adalah perusahaan level enterprise atau perusahaan induk, sehingga cabang perusahaan hendaknya tidak ikut didaftarkan. Perusahaan daerah yang berupa penyertaan modal Pemda kurang dari 50% tidak dilakukan pengumpulan laporan keuangannya. Kemudian Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD bukan termasuk perusahaan daerah sehingga tidak menjadi cakupan kegiatan pemutakhiran direktori BUMD 2023. Salah satu contoh BLUD adalah RSUD. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person ke saya atau ke Disna. Kemudian hasil pemutakhiran direktori BUMD dan pengumpulan data administrasi laporan tahunan lengkap BUMD diharapkan dapat kami peroleh paling lambat tanggal 31 Juli 2023.
Berikut adalah hasil updating direktori BUMD tahun 2022. Jadi Bapak Ibu tahun lalu telah melakukan updating, diperoleh hasil perusahaan BUMD itu sebesar 996, ini ditampilkan pada kolom berwarna hijau. Kemudian kami di pusat melakukan matching dengan update direktori BPKP dan Kemendagri, itu ada tambahan sebesar 265 perusahaan yang belum terdaftar dari direktori hasil Bapak Ibu updating, sehingga direktori BUMD tahun 2023 yaitu penjumlahan kolom hijau dan kolom oranye berjumlah 1.261 perusahaan. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan tata cara pengisian form updating. Masih di mute Mbak Nita. Suaranya ke mute, Mbak. Maaf Mbak Nita, paparan mengenai mekanisme updating direktori sudah cukup? Iya, sebentar saya pilih filenya dulu ya. Oh iya. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama adalah membuat surat permohonan pengumpulan direktori dan laporan keuangan. Ini ada di surat tertanggal 24 Februari 2023 di lampiran terakhir. Ini adalah contoh suratnya, isikan nomor dari kantor masing-masing, kemudian tanggal surat, kemudian isikan nama OPD Pemda yang dituju, kemudian ditandatangani oleh Kepala BPS Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Nah, selanjutnya pengisian form. Ya, CVPN. Ya, pertama kita download dulu form updatingnya. Ini form updating BUMD.
Selanjutnya diunduh direktori BUMD yang hasil tahun lalu. Ini adalah form updating BUMD untuk file Excel. Jadi Bapak Ibu nanti mengisikan nama provinsinya, kemudian isikan nama kabupatennya, kemudian isikan nama dinas OPD terkait. Selanjutnya untuk nama perusahaannya ini bisa dilihat di direktori BUMD yang tadi telah diunduh. Ini adalah daftar direktori BUMD hasil tahun lalu. Jadi nanti Bapak Ibu misalkan contohnya dari provinsi Banten, kemudian untuk Tangerang. Satu, di sini ada 5 perusahaan. Jadi 5 perusahaan ini dipindahkan, di-copy ke form updating directory. Ya, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih tata caranya. Apakah ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pengolahan updating directory BUMD. Jadi pengolahan updating directory BUMD ini menggunakan web entry di webentry.bps.go.id/startqueue. Kemudian untuk lokasi pengolahannya untuk BPS Kabupaten Kota nanti bisa mengupdate direktori perusahaan BUMD itu tambah dan edit. Kemudian bisa memonitoring updating direktori daerahnya. Kemudian BPS Provinsi juga bisa mengupdate direktori perusahaan BUMD, tambah dan edit, juga memonitoring updating direktori untuk provinsinya masing-masing. Kemudian untuk di level BPS RI itu di Direktorat SIS
akan memonitoring dan evaluasi hasil pengolahan dan pemeliharaan dan troubleshooting aplikasi. Sementara untuk Direktorat KTIP itu bisa approval updating directory, kemudian melakukan entry dokumen pencacahan, dan monitoring dan evaluasi hasil pengolahan. Selanjutnya untuk mekanisme pengolahannya, yaitu pertama untuk Mbak Nita, izin Mbak. Oh, suaranya bisa agak keras lagi nggak Pak? Mbak, soalnya beberapa teman-teman di daerah kayaknya mengeluhkan suaranya kurang jelas Mbak. Oke. Jadi untuk pendataan, pertama pendataan, kemudian pemeriksaan, kemudian nanti di BPS Kabupaten Kota dilakukan receiving batching, kemudian dilakukan updating directory ke web entry Statio BUMD 2023. Kemudian dari web entry ini juga bisa dilakukan monitoring updating directory, kemudian dilakukan approval. Apakah terdengar dengan jelas? Apakah sudah terdengar dengan jelas? Sudah Mbak. Kedengaran, Mbak. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk jadwal pengolahannya, yaitu untuk kegiatan briefing itu hari ini tanggal 7 Maret. Kemudian entry dan monitoring hasil updating directory itu periode April sampai Juni di BPS Kabupaten Kota dan Provinsi. Kemudian dilakukan entry dokumen pencacahan dari Juni hingga September di BPS RI, dan selanjutnya monitoring dan evaluasi itu Juni sampai September juga di BPS RI. Selanjutnya tata cara pengoperasian web entry. Pertama login menggunakan SSO BPS. Selanjutnya ini adalah tampilan beranda dari web entry. Selanjutnya untuk manajemen user, ini digunakan untuk manajemen data pengguna, yaitu tambah, edit, ataupun hapus. Apabila data user sudah terdaftar, silakan update hak akses agar dapat menggunakan menu BUMD. Pastikan beri tanda cek pada opsi BUMD 2023 di bagian hak akses. Ini pengisiannya yaitu pertama statusnya organik atau mitra. Mbak, suaranya kecil sekali, Mbak. Kemudian username-nya, password, nama, NIP lama, email, satuan kerja, level usernya dipilih, kemudian provinsi, kabupaten, dan hak aksesnya. Selanjutnya, updating directory digunakan untuk mengelola data updating directory perusahaan BUMD. Daftar perusahaan BUMD dari hasil survei sebelumnya akan ditampilkan sebagai direktori awal. Silakan gunakan tombol tambah untuk menambahkan data perusahaan baru ke dalam sistem dan lengkapi data-data yang dibutuhkan mulai dari baris nama perusahaan sampai dengan keterangan, kemudian klik simpan. Selanjutnya, bisa klik ikon pensil untuk edit data perusahaan yang telah terdaftar. User dengan hak akses admin pusat dapat melakukan approval terhadap data perusahaan yang telah di-input oleh BPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Data yang sudah di-approve dapat di-entry data hasil pencacahan.
Kemudian untuk report progress entry bisa dilihat di menu progress entry updating BUMD 2023. Di sini disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri atas kolom wilayah, target, belum entry, sudah entry, approval pusat, serta perolehan entry. Tabel ini digunakan untuk memonitor progress updating direktori perusahaan beserta status approval-nya. Oke, untuk pengolahannya seperti itu materinya, dan kami belum bisa mendemokan langsung untuk web entry karena masih dalam proses pembuatan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke MC.